Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan sekalian, alhamdulillah setelah lama libur panjang ya, kita hari ini ketemu lagi pada pertemuan pertama. Nah, pada pekan hari ini kita akan bahas tentang paradigma penelitian dalam komunikasi Islam atau paradigma penelitian dalam perspektif KPI. Berbicara paradigma ini kita akan bahas pada 2 pertemuan ya. Jadi sebelum jauh melangkah tentang bagaimana metode penelitian yang tepat digunakan nanti untuk penyelesaian tugas akhir, nah alangkah baiknya kita pahami dulu paradigma penelitian, karena kalau nggak memahami paradigma, nanti biasanya pengalaman itu antara judul dengan metode nggak nyambung, antara judul dengan teori yang digunakan juga nggak nyambung, atau judulnya kemana metodenya kesini gitu. Itu beberapa kali bimbingan di angkatan-angkatan sebelumnya, fenomena ini banyak dilihat terjadi. Nah, maka langkah awalnya adalah ya sekarang kita pahami dulu paradigmanya itu kayak gimana terkait penelitian komunikasi, karena KPI itu kan termasuk rumpun ilmu komunikasi sebetulnya, hampir sama. Nah, begini, sebelum jauh melangkah, komunikasi Islam itu secara makna ya hampir sama dengan komunikasi pada umumnya, dengan ilmu komunikasi, dengan jurnalistik, dengan kehumasan juga hampir sama. Cuman memang ada beberapa titik tekan yang bisa menjadi pembeda kan gitu ya. Yang jelas komunikasi dalam Islam itu tidak hanya menggunakan pada satu sudut pandang saja, karena namanya juga ilmu komunikasi Islam. Jadi kita tidak hanya bisa mengacu pada perspektif komunikasi De Vito katanya ke dalam ini, nggak bisa juga. Jadi memang pandangannya harus multi paradigma dalam memahami komunikasi Islam. Nah, karena apa? Karena ada nilai, ajaran, dan praktek Islam yang akan kita bedah dalam komunikasi Islam itu. Nah, nilai, ajaran, dan praktek Islam ini nanti akan terus dicoba didekati. Nah, sehingga nanti pemaknaan akan nilai transformasi sosial yang dapat dijumpai dalam produk-produk komunikasi Islam, baik itu dakwah secara langsung ataupun penyebaran dakwah melalui videografi, ataupun juga penyebaran dakwah melalui audiografi, apalagi sekarang penyebaran dakwah melalui media digital. Nah, maka sebetulnya komunikasi Islam itu lebih melihat bagaimana nilai dan transformasi sosial yang dibentuk melalui proses komunikasi sebetulnya. Nah, tapi secara teknik hampir sama, pesan, terus responden, lalu timbal balik, komunikan sama. Cuman memang ada transformasi nilai yang menjadi kata kunci dalam komunikasi Islam. Nah, karena itu penelitian dalam komunikasi Islam itu kita bisa menggunakan berbagai paradigma. Nah, pertama, paradigma klasik yang bisa digunakan dalam penelitian itu ada yang menyebutkan sebagai paradigma positivisme. Nah, cirinya apa? Objektif, dapat diukur, dan dapat diuji secara empiris. Objektif, dapat diukur, dan dapat diuji secara empiris. Maka kalau paradigmanya ini menggunakan paradigma positivistik, maka yang dicari adalah hubungan sebab akibat yang terjadi dalam proses dakwah itu sendiri. Nah, ingat kata kuncinya, kalau berbicara positivisme itu harus memperlihatkan hubungan sebab akibat. Jadi ada mata rantai yang terikat. Jadi tidak bisa berbicara dampak,
kalau tidak ada sebab yang menjadi trigger dari dampak tersebut. Nah, maka kalau berbicara positivisme sudah dipastikan, maka model penelitiannya itu berbasis kuantitatif. Sudah dapat dipastikan. Jadi tidak bisa model penelitian lapangan yang mengandalkan studi fenomenologi umpamanya atau studi etnografi dia dengan menggunakan pola positivisme, nggak bisa. Jadi kalau berbicara pola positivisme dipastikan penelitiannya pasti bersifat kuantitatif. Nah, lalu apa ciri utamanya? Nah, ciri utama penelitian berbasis positivisme, pertama, realitas itu dianggap objektif. Jadi tidak bisa dikira-kira kemungkinan hasilnya nggak seperti itu. Kemungkinan akan seperti ini, atau dimungkinkan enggak. Hasilnya harus objektif. Terdapat pengaruh yang signifikan antara konten ceramah Adi Hidayat dengan perubahan kesolehan jamaah. Nah, gitu. Berapa persen perubahannya? 10%, 20%. Nah, jadi itu yang maksud dengan objektif. Jadi dalam penelitian yang menggunakan pola positivisme, itu jawabannya tegas. Bukan berupa predictable, tapi jelas terukur secara matematik. Nah, itu yang maksud dengan realitas dianggap objektif. Yang kedua, penelitian bersifat kuantitatif. Ya, namanya juga positivisme, maka polanya itu pasti kuantitatif, bukan deskriptif. Nah, dapat menggunakan survei, eksperimen, dan pastinya mengandalkan statistik. Nah, jadi kalau teman-teman yang memang sudah mahir di statistik enggan berubah ke penelitian lapangan, ya dari sekarang sudah langsung diputuskan, maka gunakan pendekatan positivisme dalam penelitiannya. Nah, apa saja sih yang bisa kita terapkan dalam pola ini? Nah, contohnya nanti teman-teman bisa membuat tema seperti ini, pengaruh konten dakwah di media sosial terhadap peningkatan religius mahasiswa. Sebabnya apa? Sebabnya adalah pengaruh konten dakwah di media sosial. Akibatnya apa? Akibatnya adanya peningkatan religius di kalangan mahasiswa. Nah, ini ya, kalau judul-judul seperti ini cocok digunakan untuk positivisme, karena ada sebab akibat dan jelas pasti menggunakan pendekatan statistik. Atau dengan tema yang lain seperti ini, efektivitas ceramah digital dalam meningkatkan pemahaman ajaran Islam. Ini berbicara volume. Berapa kali seseorang itu memberikan atau seberapa banyak konten kreator membuat aktivitas dakwahnya di ruang digital, lalu peningkatannya apa dalam peningkatan pemahamannya apa kan gitu. Nah, itu positivisme. Jadi ciri-ciri positivisme itu adalah realitas dianggap objektif, penelitian bersifat kuantitatif, pasti menggunakan survei, eksperimen atau statistik. Polanya adalah menjawab hubungan sebab akibat. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan paradigma interpretatif dalam penelitian. Nah, paradigma interpretatif ini banyak dikembangkan dalam desain komunikasi digital sebetulnya, dalam ilmu komunikasi sebetulnya. Tapi ini juga bisa dipakai dalam studi komunikasi Islam, atau bisa juga dipakai dalam KPI. Nah, kalau dalam penelitian yang tadi positivistik itu adalah realitas dianggap objektif. Nah, kalau dalam paradigma interpretatif, realitas sosial itu dibangun melalui makna, pengalaman, dan interpretasi manusia. Jadi realitas itu bukan benda mati, tapi benda hidup yang terus dibangun secara makna, yang terus dibangun melalui pengalaman dan interpretasi dari manusia itu sendiri. Nah, begitu bedanya. Jadi kalau positivistik itu realitas dianggap sesuatu yang pasti, valid, objektif. Nah, kalau dalam perspektif interpretatif,
realitas itu bisa berubah dan bisa berubah-ubah selama manusia terus memproses sebuah makna dan melakukan interpretasi terhadap pengalaman yang ia miliki. Nah, dalam komunikasi Islam, paradigma interpretatif ini digunakan untuk memaknai pesan dakwah, simbol agama, dan praktik komunikasi religius. Nah, jadi kalau interpretatif ini memang agak kritis polanya kan gitu. Dari mulai simbol agama, kalau dakwah itu kan kenapa polanya Adi Hidayat simbolnya kayak gini kan gitu. Dari bentuk kopi, dari bentuk bajunya, kopiahnya gitu kan. Kalau Abdul Somad beda lagi kan gitu. Nah, kalau Agi beda lagi. Nah, itu dia memandung makna tertentu. Atau kalau lihat pada tren-tren digital seperti Hanan Ataki, dia kan jarang menggunakan kopiah tapi menggunakan hoodie, menggunakan sweater kan gitu, jarang menggunakan baju-baju koko gitu. Nah, itu dalam paradigma interpretasi itu dicari maknanya apa kan gitu. Kenapa performan Ustadz itu dia lebih menggunakan desain model kekinian gitu, bukan simbol-simbol keagamaan normatif. Kan sekarang mulai banyak konten kreator dakwah yang dia sudah menggunakan hoodie gitu kan, sweater, kadang kaos polos gitu kan, kadang juga kupluk dan seterusnya. Nah, dalam paradigma interpretatif itu dicari maknanya apa kan gitu. Nah, kalau dalam paradigma positivistik itu nggak mungkin, nggak masuk pada hitungan realitas maksudnya gitu. Nah, lalu bedanya penelitian interpretatif itu realitas bersifat subjektif. Kalau di positivisme realitas bersifat objektif. Kalau di sini realitas bersifat subjektif. Yang menyatakan benarnya itu ya menurut dirinya, bukan menurut statistik gitu. Nah, karena realitas bersifat subjektif, dipastikan pola penelitiannya adalah kualitatif. Pasti metodenya wawancara mendalam, wawancara terstruktur, etnografi, analisis wacana, analisis naratif kan gitu kan, pengamatan mendalam, FGD, pengamatan terstruktur. Wah, itu pola-polanya. Jadi dalam paradigma interpretatif sangat dihindari atau bisa jadi mungkin diharamkan yang namanya uji statistik. Jadi ini murni murni penelitian mendalam, deep reporting namanya itu kan. Nah, kalau diimplementasikan dalam konteks KPI, nah, temanya bisa seperti ini. Contoh sepertinya, bagaimana jamaah memaknai ceramah Ustadz di YouTube, atau juga makna simbol keislaman dalam komunikasi komunitas Muslim. Contoh kayak kayak komunitas hijrah gitu kan. Wah, itu kan terlihat gitu kan. Dari mulai bajunya gitu sama gitu kan. Sama pakai itu muntah hidung, bodas gitu ya. Ya, itu ada maknanya gitu. Nah, dalam penelitian interpretatif dicari kenapa maknanya itu harus menggunakan bajunya, simbolnya harus hitam dan putih. Emang nggak boleh yang lain kan gitu. Itu dicari. Tapi kebenarannya adalah kebenaran bersifat subjektif. Jadi kita mencari keunikan dari hal-hal tertentu. Nah, ini paradigma interpretatif. Jadi kalau paradigma interpretatif itu pasti polanya pola penelitian kualitatif, jauh dari angka-angka, jauh dari statistik. Jadi yang pertama paradigma positivistik, yang kedua paradigma interpretatif. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan critical paradigm atau paradigma kritis. Nah, ini yang lebih dalam dari paradigma interpretatif. Kalau paradigma kritis itu sampai mengkuliti, sampai memberikan kritik terhadap fenomena. Kalau di paradigma interpretatif itu kita hanya mengurai sebuah fenomena itu dalam bentuk narasi yang objektif, narasi yang kualitatif. Nah, kalau paradigma kritis dia lebih dalam dari sebuah narasi. Karena sebuah paradigma kritis itu penelitiannya harus mampu mengungkap struktur kekuasaan, dominasi, dan ketidakadilan dalam komunikasi. Contoh, kalau kita lihat dalam kasus MBG gitu kan, kenapa
banyak ahli gizi, banyak ahli media menyerukan tentang kebaikan MBG dalam postingan-postingannya. Nah, itu berkaitan dengan paradigma kritis. Apa maksudnya? Ada struktur kekuasaan yang ingin direpresentasikan kepada publik, bahwa seolah-olah itu kalau tidak ada MBG siswa akan kelaparan. Kalau tidak ada MBG siswa akan gizinya tidak terukur, kira-kira kayak gitulah ya. Nah, maka dalam konteks KPI, paradigma kritis ini dapat digunakan untuk membongkar ideologi dalam media Islam. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Pelik Syau kan, dan yang lainnya gitu kan, bahwa Iran itu tidak membela Palestina dan seterusnya gitu ya, bahwa Iran itu Syiah. Nah, maksudnya kita membongkar siapa tokoh di balik Ustadz Pelik Syau itu kan, tentu ada paradigma ideologi. Kalau Iran ini Syiah, apakah Israel dan AS itu Sunni? Kan enggak juga kan gitu. Enggak juga kan gitu. Enggak kayak gitu sebetulnya kan gitu. Maka paradigma kritis membongkar ideologi si media itu larinya kemana. Kenapa sih orang-orang di balik katakanlah Wahabi atau ustadz-ustadz itu ya, kayak Firanda Adirja atau Khalid Basalamah, kenapa dia sering banyak mengutuk serangan Iran juga gitu kan? Nah, ada ideologi yang ingin mereka terapkan. Nah, paradigma kritis itu membongkar ideologi di balik pernyataan para ustadz yang mengatakan atau yang menentang si Iran gitu kan. Nah, kan gitu. Kalau Sunni Syiahnya itu wilayah ilmu kalam sebetulnya. Nah, tapi penelitian mengarah ke sana. Lalu ada juga kasus komodifikasi dakwah dalam perspomen publik. Nah, dulu awal-awal ketika Inara cerai dengan Firgon kan, lalu Inara dapat endorsan banyak gitu kan. Nah, lalu ada kasus Inara dengan Ismail Fahmi, sekarang ke Mawa jadi banyak endorsement. Nah, yang dimaksud komodifikasi dakwah itu adalah kita melihat dakwah sebagai agen iklan. Nah, dicari kritis. Kenapa sekarang para endorsement senang bekerja sama dengan orang-orang yang tersakiti gitu kan? Baik proses perselingkuhan ataupun proses apapun itu. Dikit-dikit langsung dapat endorsement banyak. Nah, itu paradigma kritis membongkar itu. Apa tujuan motivasi di balik dakwah itu sendiri. Nah, maka akun-akun kayak tadi ya, kayak akun-akun yang hijabers, akun-akun yang komunitas-komunitas yang Islam hijrah itu layak untuk diteliti secara komodifikasi kan. Lalu apalagi politik identitas dalam komunikasi keagamaan. Ini wilayah kajian paradigma kritis. Ya seperti Iran itu masuk politik identitas sebetulnya. Dia sedang merepresentasikan ideologi kenegaraannya. Seakan-akan Iran mengatakan kepada seluruh negara-negara Arab, nih aku kuat melawan Amerika kan gitu. Meskipun aku sering dibilang Syiah gitu. Nah, itu politik identitas. Jadi lihat saja media senternya Iran dalam mengkampanyekan perang itu kan terstruktur. Nah, tentunya itu ada ideologi kekuasaan yang dibangun melalui paradigma kritis. Nah, maka ciri utamanya? Realitas dipengaruhi oleh struktur sosial dan kekuasaan. Maka dalam paradigma kritis itu, dia melihat setiap media itu bohong kalau tidak ada campur tangan kekuasaan. Maka setiap media yang dikeluarkan oleh stasiun berita pasti itu didukung oleh struktur sosial dan kekuasaan. Nah, maka jangan kaget kalau media itu selalu mengeluk-elukan penguasa, karena ada struktur kekuasaan yang mempengaruhinya. Nah, itu dibongkar melalui penelitian paradigma kritis. Nggak bisa dengan penelitian paradigma interpretatif. Lalu yang kedua, penelitiannya bersifat emansipatoris, membebaskan. Jadi dalam paradigma kritis itu tidak tergantung pada teori. Fakta data dulu yang paling utama, teori menyusuli kemudian hari. Jadi semua data ambil dulu, semua data terima dulu.
Nah, nanti teori menyusul di kemudian hari. Nah, itu paradigmanya. Nah, metodenya apa? Ada analisis wacana kritis, ada analisis ideologi media, ada analisis semiotika, ada analisis framing. Nah, itu metode yang digunakan. Nah, jadi metode itu bisa macam-macam, tapi yang paling penting kita paham mau di paradigma mana, positivisme, interpretatif, atau paradigma kritis. Lalu metodenya menyesuaikan. Jadi jangan salah, penelitiannya interpretatif tapi menggunakan metodenya analisis wacana kritis, itu nggak cocok. Atau sebaliknya, membongkar ideologi media tapi pendekatannya kualitatif deskriptif, metodenya itu nggak cocok juga. Karena kalau metode deskriptif kualitatif cocoknya di interpretatif, kalau analisis wacana kritis cocoknya di paradigma kritis. Nah, kalau statistik cocoknya di positivisme, mau regresi, mau korelasi kan gitu. Nah, jadi jangan ketukar lagi kan. Jadi jangan tertukar. Jadi antara paradigma dengan metode itu satu kesatuan utuh, nggak bisa pilih-pilih gitu. Nah, contoh, kita bisa melihat kritik terhadap komersialisasi dakwah di televisi. Nah, ini bisa menggunakan analisis wacana kritis. Analisa wacana Islam dalam media digital. Bagaimana Islam itu dikesankan mengikuti alur logaritma gitu kan, atau algoritma. Nah, itu kita bisa menggunakan pendekatan paradigma kritis dalam membongkar media itu. Oke, paham ya? Jadi ada 3 paradigma. Positivisme itu pasti statistik, kuantitatif. Interpretatif itu kualitatif, tapi tidak sedalam paradigma kritis. Nah, kalau paradigma kritis sudah dipastikan ini kualitatif, tapi dia lebih dalam daripada paradigma interpretatif. Nah, kalau Kuntowijoyo memperkenalkan paradigma yang keempat, yaitu paradigma propetik atau transendental atau Islamic paradigma. Nah, bedanya apa? Dalam pandangan Kuntowijoyo itu, paradigma ini melihat komunikasi sebagai sarana menyampaikan nilai, menyampaikan tauhid, amal ma'ruf, dan nahi munkar. Tujuannya apa? Untuk menciptakan transformasi moral. Tujuannya transformasi moral dalam masyarakat. Nah, jadi kalau paradigma propetik, ini pasti berbasis wahyu, berbasis Al-Quran yang menjadi landasan utamanya. Nah, itu pasti. Jadi nilai-nilai Al-Quran menjadi landasan utama. Nah, tujuan penelitiannya tidak hanya memahami realitas, tetapi juga membimbing perubahan sosial menuju nilai Islam. Nah, ini paradigma. Tapi kalau paradigma propetik itu sebetulnya lebih mirip dengan paradigma kritis juga polanya. Cuma ditambah dengan proses humanisasi, liberalisasi, dan transendensi. Jadi penelitian itu adalah bagian integral dari proses hubungan manusia dengan manusia, lalu berhubungan dengan liberalisasi. Ada ketidakadilan yang perlu diteliti dalam kehidupan ini, dan transendensi, bagaimana menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Ya, contohnya bisa kita lihat seperti ini, model dakwah digital berbasis nilai Islam berkemajuan. Nah, dalam etika Islam, ini ya, di media sosial. Jadi kalau paradigma propetik itu hampir sama dengan paradigma kritis, cuman ada hubungan dengan aspek-aspek transenden, ada hubungan dengan aspek-aspek ilahiyah kan gitu. Ini paradigma yang keempat. Jadi kalau paradigma 1, 2, dan 3 ini sudah biasa digunakan dalam ilmu komunikasi dan bisa digunakan juga dalam KPI. Nah, yang keempat ini paradigma yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo, profesor sejarah di UGM kan gitu ya. Nah, polanya juga hampir sama dengan analisis wacana kritis, cuman ada kaitkan dengan bagaimana hasil penelitian itu harus menyingkap nilai-nilai kewahyuan, menyingkap nilai-nilai risalah, hadis-hadis kan gitu. Hanya itu saja perbedaannya. Nah, maka mari kita lihat
di sini dalam tabel. Nah, jadi paradigma itu adalah fokus kajian. Kalau positivistik itu mengukur efektivitas konten dakwah. Efektivitas konten. Jadi tidak berbicara makna. Cocoknya kalau ceramah ini tayangnya jam berapa, viewernya berapa, subscribe-nya berapa, gitu kan? Di-share-nya ke siapa saja. Nah, itu positivistik. Jadi positivistik ada pada tataran atas. Dia hanya melihat konten, tidak melihat makna atau perubahan. Nah, kalau interpretatif mulai sedikit masuk ke dalam memahami makna dakwah bagi audiens. Sesungguhnya audiens itu mencari ceramah itu karena viral atau dibutuh ilmu, kan gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa mubalik digital yang fokus pada keilmuan, bukan hanya fokus pada menyebar konten dakwah yang penting viral saja. Nah, itu interpretatif. Nah, kalau kritis, dia lebih dalam lagi dari interpretatif, mengkaji ideologi dan politik di balik media itu, mencari ideologi apa yang ingin disampaikan oleh para juru dakwah, kan di kelompoknya masing-masing. Kalau katakan kita melihat tayangan dakwah di TV-mu, jelas di situ ada representasi ideologi Muhammadiyah yang masuk dalam ruang dakwah TV-mu. Maka setiap tayangan dakwah yang hadir di TV-mu dipastikan itu sejalan dengan ideologi Muhammadiyah. Nah, gitu maksudnya. Itu analisis kritis. Nah, kalau yang keempat, paradigma prophetic itu menilai kesesuaian dengan nilai Islam. Jadi sesuai nggak sih produk-produk ilmu ini dengan Islam gitu? Nah, kalau yang prophetic ini masih belum banyak. Tapi kalau positivistik, interpretatif, dan kritis ini sudah banyak disajikan di dalam berbagai literatur penelitian komunikasi, termasuk dalam komunikasi Islam. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan. Nanti diskusi panjang lebarnya kita bisa ketemu di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.